Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada video kali ini aku bakal nge-review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 151 sampai 152 yang tentunya ceritanya makin kesini makin seru buat kita simak. Jadi jangan lewatkan ya guys chapter per chapternya yang bakal aku upload terus tiap 1 minggu sekali. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Di awal panel chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah kilas balik singkat dari seorang Naoya Zenin, di mana Naoya pada saat masih kecil merupakan seorang anak jenius. Hal itu lantas membuat semua orang mengatakan kalau Naoya akan jadi ketua klan selanjutnya menggantikan sang ayah. Nah, walau begitu, Naoya ini sedari kecil kelihatannya memang sudah memiliki sifat sombong. Karena ketika mengetahui ada seorang dari klannya yang dianggap gagal lantaran tak punya sedikit pun energi kutukan, seketika Naoya penasaran ingin melihat seberapa menyedihkan dan ekspresi seperti apa yang muncul di wajah orang tersebut. Akan tetapi, saat dia melihat secara langsung ekspresi dan tatapan orang yang dianggap sebuah kegagalan oleh klannya yakni Toji Zenin, seketika Naoya pun terkejut karena ekspresi dan tatapan matanya sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang tersebut menyedihkan, melainkan ekspresi dan tatapan matanya menunjukkan kalau dia itu sangat kuat. Lalu pada scene selanjutnya diperlihatkan dengan menggunakan tekniknya, Naoya dengan cepat berhasil membuat Maki jadi frame untuk beberapa saat. Dan di momen itu Naoya pun langsung menyerang Maki secara membabi buta sembari berkata, "Kau bukan Tojikan." Di sisi lain ketika dirinya mendapat serangan bertubi-tubi dari Naoya, dalam hatinya Maki sedang mencoba berhitung. Dia sepertinya sedang mencoba menghitung jarak waktu yang Naoya gunakan untuk mengaktifkan teknik kutukannya. Kemudian pada saat Maki kembali bangkit, tiba-tiba Naoya berlari kencang menghampirinya, lalu membanting-banting tubuh Maki ke bebatuan yang ada di sekitar lokasi tersebut. Maki pun berkata bahwa ini mulai gawat. Teknik kutukan proyeksi tidak membuatnya bisa bergerak hingga melebihi hukum fisika atau arah. Kecepatannya juga terbatas pada akselerasi tubuh saat mengaktifkan teknik tersebut. Namun saat teknik itu berulang kali dipakai pada dirimu sendiri, maka kecepatannya bisa bertambah. Nah, untuk mengantisipasi cara Naoya bertarung, Maki pun lalu mengeluarkan teknik Shiranui Style. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa Mai menukar nyawanya untuk bisa membebaskan dirinya dari energi kutukan dan memberi tubuh Maki kekerasan sama seperti baja. Namun, Maki telah kehilangan banyak darah ketika bertarung dengan Ogi dan Squad Hei. Maki pun menyimpulkan kalau pertarungan panjang dengan Naoya yang sudah mencapai kecepatan subsonik akan merugikan dirinya. Jadinya, Maki di sini melakukan sebuah pertaruhan agar bisa menghentikan Naoya. Akan tetapi di luar dugaan rupanya Naoya terlalu cepat baginya. Dia bahkan sempat menyentuh bagian tangan Maki. Sesuai informasi, saat tekniknya diaktifkan, apapun yang disentuh oleh telapak tangan Naoya harus juga mengikuti aturan 1/24 fps saat bergerak. Jika tidak, target akan membeku selama 1 detik. Jika mereka gagal mengikutinya dalam 1 detik, maka Naoya akan masih bergerak dengan kecepatan maksimal. Dan pada saat Naoya dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya tak akan pernah terpancing umpan payah yang dilakukan oleh Maki, tiba-tiba dia pun terkejut lantaran ketika mencoba menyerangnya, Maki yang dari tadi membelakanginya tak diduga seketika membalikan badannya lalu menghajar Naoya hingga terluka parah hanya dalam 1 kali pukulan. Hal ini pun dapat terjadi karena Maki sudah mengetahui rahasia di balik kecepatan Naoya. Jadi menurutnya gerakan Naoya dibagi menjadi 24 setiap detik. Dan berkat tubuhnya yang sekarang, Maki akhirnya dapat melihatnya dengan jelas. Kemudian pada panel berikutnya diperlihatkan sang ibu nampak sangat ketakutan dan memintanya untuk tidak mendekat ketika Maki mencoba mengajaknya berbicara.
Padahal di sini Maki hanya ingin mengetahui mengapa dulu sang ibu memintanya untuk kembali. Sementara itu tak disangka rupanya Naoya yang sudah terluka parah akibat pukulan Maki nampak masih bisa bertahan hidup. Dia mencoba mengejar Maki dengan cara merangkak dari mulai tempat pertempuran hingga sampai ke dalam bangunan. Namun sayangnya Maki yang sedang dikejarnya sudah tidak berada di sana. Yang ada hanyalah ibunya yang sedang berjalan dengan luka pada bagian leher sembari membawa sebuah pisau dapur. Karena Naoya tak bisa berdiri dan tak bisa mengendalikan energi kutukannya, jadinya dia tak bisa menghindar pada saat ibu Maki menikamnya dari arah belakang. Dalam hatinya sang ibu pun berkata bahwa dirinya bersyukur telah melahirkan mereka berdua. Lalu pada scene selanjutnya diperlihatkan setelah selesai membantai klannya, Maki pun terlihat meninggalkan kediaman klan Zenin sembari membawa jenazah adiknya. Kemudian Maki pun memberikan jenazah Mai kepada Nishimiya yang sudah sejak lama telah menunggu kedatangan Mai. Ketika Nishimiya bertanya apa yang akan dilakukan Maki selanjutnya, Maki pun sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa di hari tersebut 6 anggota Hei dan 21 anggota Kukuru dilaporkan hilang dan tak lama kemudian ditemukan tewas karena sebab yang tak jelas. Selain itu, tak ada sisa energi kutukan yang ditemukan di TKP. Namun terdapat jejak sedikit energi kutukan dari alat kutukan yang bisa dideteksi dari luka mereka. Dan beberapa hari kemudian, klan Gojo dan klan Kamo meminta pada markas Jujutsu akan penghapusan klan Zenin dari 3 keluarga besar. Akan tetapi, sang komisioner saat ini sedang menunda keputusan tersebut. Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 151 sampai 152. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.